Netizen, bisa nggak sih kalian bedain nama Sandra Dewi dan Dewi Sandra? Masa yang korupsi itu suaminya Sandra Dewi, yang kalian hujat adalah Dewi Sandra? Gak apa-apa lah, ini mengurangi dosa-dosa dari Dewi Sandra. Kasihan kan, nggak tahu apa-apa tiba-tiba kalian hujat. Makanya itu perlunya sebuah pendidikan, literasi, supaya apa? Ini nih masalahnya, gampang gerutuk orang tanpa ditelusuri apa sebenarnya yang terjadi. Karena hal inilah yang sedang dialami oleh Dewi Sandra, pasca suami dari Sandra Dewi itu jadi tersangka atas kasus korupsi akomodasi timah senilai 271 triliun rupiah. Jadi korban salah sasaran gara-gara punya nama yang sama, perkara Dewi Sandra dikira Sandra Dewi. Padahal mereka dua orang yang berbeda. Sontak saja Dewi Sandra sontak jadi bulan-bulanan netizen. Hal ini dibuktikan dari sejumlah komentar netizen di akun media sosial pribadinya. Oh, ini orangnya. Ternyata korupsi ya. Woi, suami lo korupsi noh. Ucap ini sejumlah netizen di akun Dewi Sandra. Usut punya usut, esensi adanya meskipun demikian, ada pula netizen yang berkomentar. Lagian IG-nya Sandra Dewi di-mute, jadi nggak bisa komen. Para netizen komen di sini aja. Ucap salah seorang netizen. Bagaimanapun pemirsa, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik, jangan menjadikan momen ini untuk mengusik kehidupan orang lain. Dewi Sandra hingga kini pun masih belum buka suara mengenai komentar-komentar netizen tersebut. Namun hati mana yang nyaman dengan kata-kata yang sebenarnya tidak berkaitan dengannya ini? Kacau, kacau. Siapa yang Saya ingin klarifikasi untuk Kak Dewi Sandra, mewakili netizen atas kesalahpahaman ini. Memang kami ini bodoh, IQ kami di bawah rata-rata. Ini benar-benar kesalahan kami. Disuruh pilih pendidikan gratis, malah milih makan gratis. Gue jadi ke politik ya. Kalian bisa nggak sih bedain Dewi Sandra sama Sandra Dewi? Dewi Sandra itu pakai hijab, Sandra Dewi pakai timah. Jangan salah sebut, kasus korupsi timah viral. Inilah perbedaan Sandra Dewi dengan Dewi Sandra. Sandra Dewi adalah pemeran asal Indonesia. Ia juga dikenal sebagai brand ambassador beberapa produk baik Indonesia maupun Asia Tenggara. Sandra Dewi lahir di Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 Agustus 1983. Sandra Dewi adalah seorang penganut Katolik Roma dan mempunyai keturunan Tiongkok, Palembang, dan Belanda. Sementara Dewi Sandra memiliki nama lengkap Haja Dewi Sandra Kilik, lahir pada tanggal 3 April 1980. Ia merupakan seorang pemeran, model, dan pembawa acara, serta penyanyi dan penulis lagu Indonesia, keturunan campuran Brazil, Inggris, dan Indonesia. Haira ini lucu. Jadi lucu banget memang. Kasus korupsi suaminya Sandra Dewi, itu orang-orang itu salah menuduh Dewi Sandra. Sandra Dewi, Dewi Sandra, kan beda ya. Beda banget, memang namanya hampir-hampir mirip. Dan mereka itu membanjiri kolom komentar sosmednya Dewi Sandra gitu ya. Lah, itu kan sudah jelas salah. Tapi maksudku yang bikin lucu tuh gini loh, kan itu sudah tahu salah gitu loh. Ternyata kan Sandra Dewi bukan Dewi Sandra. Lah kok diteruskan sama yang lainnya, menghujat, oh gini sholat tapi ini. Lucu banget gitu loh. Ya mbok dikoreksi, ketika tahu salah ya hapusen. Apa itu komennya itu dihapus. Jadi akhirnya kan orang-orang sing memang kurang literasi dan asal kerungu gitu ya, asal denger aja. Oh iya, ikut-ikutan hujat, langsung komen di IG-nya. Pas itu lagi banyak yang lagi ruku atau lagi sujud itu di IG-nya Mbak Dewi Sandra gitu. Bahkan Pak Ridwan Kamil itu sampai bikin postingan tentang perbedaan Sandra Dewi dan Dewi Sandra. Malam minggu beda dengan minggu malam. Terus kemudian banyak lah gitu. Artinya kan memang beda gitu loh. Ya maksudku sudah tahu salah, hapus gitu loh. Jangan diem aja atau habis komen terus ditinggal padahal sudah tahu salah. Begitu tahu ternyata bukan Dewi Sandra, hapus aja komennya. Apalagi yang menghujat gitu, Masya Allah ya. Untung gak direspon apa-apa sih sama Mbak Dewi Sandra ya. Tapi kan itu jatuhnya juga sudah fitnah. Salah gitu loh. Harusnya berpikir dulu ini siapa, Dewi Sandra apa Sandra Dewi, baru komen, cari tahu dulu baru komen gitu. Memang kalau dari nama Sandra Dewi, Dewi Sandra itu mirip-mirip, tapi jelas beda orang dan beda juga artinya gitu loh Rek. Makanya kalau mau
komen itu ya literasi, dibaca dulu bener enggak gitu. Kasihan lah Dewi Sandra sih nggak apa-apa terus nggak tahu apa-apa. Gara-gara dikomentari macem-macem, ngomong wah sayang ya sholat tapi ternyata suaminya korupsi. Suaminya sopo gitu. Literasi rek wis yo, sepurku mau berangkat, keretaku mau berangkat ini ya. Kejagung sita 1 kg emas dan uang tunai 76 miliar rupiah dari rumah Sandra Dewi terkait korupsi timah suaminya. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung atau Kejagung melakukan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah TBK tahun 2015 sampai 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut penggeledahan dilakukan pada 6 Desember 2023 di berbagai tempat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penggeledahan, tim penyidik lalu melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, berbagai dokumen, uang tunai dalam berbagai mata uang, dan surat berharga lainnya. Kata Ketut dalam keterangannya Kamis 7 Desember 2023. Menurut Ketut, barang yang disita diduga kuat sebagai barang bukti terkait kejahatan dan atau hasil kejahatan. Barang bukti yang disita diantaranya 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1062 gram. Kemudian ada uang tunai senilai 76 miliar rupiah, 1.547.300 dolar Amerika Serikat atau setara 24 miliar rupiah dan 411.400 dolar Singapura atau setara 4,7 miliar rupiah. Guna kepentingan keamanan, barang bukti uang tunai dan logam mulia telah dititipkan ke Bank BRI cabang Kota Pangkal Pinang untuk sementara waktu, ucap Ketut. Ketut juga menyebut ada 9 tempat yang digeledah yakni di kantor PT SB CV VIP, PT SIP, PT TIN, CVBS, CV Mall. Selanjutnya rumah tinggal saksi A di Kota Pangkal Pinang, rumah tinggal saksi TW di Kabupaten Bangka Tengah, dan rumah tinggal saksi TW di Kabupaten Bangka. Selanjutnya, tim penyidik akan mencari fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan, ujar Ketut. Diketahui kasus ini merupakan kasus baru yang tengah diusut Kejagung. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini masih didalami Kejagung. Secara singkat, Ketut menjelaskan perkara ini terkait adanya kerjasama pengelolaan lahan PT Timah TBK dengan pihak swasta secara ilegal. Selanjutnya, hasil pengelolaan tersebut dijual kembali kepada PT Timah TBK sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, ujar Ketut pada 17 Oktober 2023. Kasus suaminya Sandra Dewi sungguh membuka banyak tabir. Yang pertama, netizen Indonesia memang rata-rata tidak cermat, agak ngawur dalam berkomentar. Ya. Sehingga akunnya Dewi Sandra yang diserang. Padahal yang korupsi 271 triliun itu suaminya Sandra Dewi. Kacau, memang kacau. Yang fanatik pendukung Capres 02 membuat fitnah. Fitnah apa? Yang naif. Yang mendukung 01 itu Dewi Sandra. Sandra Dewi jelas 02. Tapi fitnah yang disebar untuk 01 adalah seakan-akan yang terlibat korupsi adalah 01, anak Abah. Kemudian Harvey Muiz itu beda dengan Harvey Mikel. Yang Nasdem itu Harvey Mikel, bukan Harvey Muiz, istrinya Sandra Dewi yang korupsi. Dan itu juga bukan Tom Lembong. Tom Lembong memang TKN 01. Tetapi Sandra Dewi dan Harvey Muiz itu 02. Helena Lim itu juga TKN 02. Faktanya podcastnya dengan Kaisang dihapus. Jadi, yuk netizen Indonesia pada umumnya dan pendukung 02 pada khususnya, serta buzzer-buzzer 02, hentikan hoax dan fitnah. Rata-rata yang terlibat korupsi itu ada di kubu 02 loh.
bukan 01 ya. Jangan memalukan. Masa nggak bisa membedakan melon sama lemon? Sandra Dewi dengan Dewi Sandra. Yang sudah hijrah itu Dewi Sandra, suaminya adalah seorang Habib. Habib bukan. Yang korupsi itu Harvey Muiz, suaminya Sandra Dewi. Gitu loh. Leru juga bukan suami Sandra Dewi, bukan mendukung Dewi Sandra, bukan Habib. Capres itu boleh, tapi goblok jangan. Salam akal sehat, salam cinta NKRI. Salam akal sehat, salam cinta NKRI. Masa sih nggak bisa membedakan mana Sandra Dewi dan Dewi Sandra? Lemon dengan melon. Udah begitu keliru. Udah bikin tai di postingan orang lain, komentar orang lain. Nah, bikin komentar jelek di situ. Udah gitu nggak dihapus, malah diteruskan, yang lain ikut-ikutan. Katanya ya udahlah, komentarnya dari Sandra Dewi dikembok, akhirnya ya diserang ini aja, Dewi Sandra. Itu namanya GOBLOK. Sudah tahu salah masih saja diteruskan menghujat orang, begitu fitnahan. Dan ketika tulisan itu belum dihapus, maka ya fitnahan kalian itu akan tetap terus ada. Ya mungkin saja tertulis sebagai dosa begitu. Sudah tahu salah malah diteruskan. Ada juga yang membela Sandra Dewi, udah korupsi dibela sama netizen yang buta. Ada juga yang bela kayak gitu. Memang kita semua itu butuh, inilah Indonesia itu butuh literasi, suka baca gitu, kemudian cross check ya, bukan serta-merta ketika ada berita langsung kalian menghujat orangnya. Kalian tidak mencari rekam jejaknya seperti apa. Ya inilah Indonesia, wajah-wajah Indonesia, wajah-wajah netizen kita itu. Dikasih pendidikan gratis, maunya makan gratis. Kalau dibilangin ya orang itu maunya ya udah makan aja gratis. Bagaimana negara kita mau berkembang SDM-nya kalau misalnya ini terus terjadi model-model kayak gini? Ini bukti bahwa SDM kita itu ya menurut ranking di ASEAN itu kita juga rendah, di dunia itu kita rendah SDM-nya, karena buktinya kayak gini tuh, komen-komen gak jelas di media sosial orang lain, padahal orang lain itu tidak pernah tahu dan tidak pernah melakukan kesalahan yang dituduhkan. Sudah tahu salah tapi diteruskan saja, kan namanya error dalam berpikir gitu ya. Bolehlah orang itu kita bangga. Jangan sampai kalian serang nih NKRI, jangan sampai kalian hujat nih orang Indonesia kalau nggak diserbu netizen Indonesia. Bahkan orang luar negeri pun itu takut dengan netizen Indonesia ya. Tapi bukan ngawur kayak gini tuh, bikin malu, bukan ngawur ya. Jadi jadikan sebuah pembelajaran, literasinya, literasi, banyak baca, cross check, rekam jejaknya dilihat, bukan asal menghujat ya. Inilah yang terjadi pada pilpres kemarin, nggak melihat rekam jejak, langsung saja yang penting itu ya sudah. Tapi ya sudah, semuanya sudah berlalu, pilpres sudah berakhir, sudah ketahuan pemenangnya siapa ya. Itu kesempatan bagi Pak Prabowo 02 untuk membangun negara ini ya, kita dukung sama-sama. Tapi harus kita tingkatkan semua nih warga negara Indonesia nih, SDM-nya itu ditingkatkan dengan baik ya, supaya lebih pandai, bukan dukungan buta ya. Nanti suatu hari kalau ada pilihan presiden lagi, cari rekam jejaknya, bukan buta karena fan, karena suka, karena like and dislike, bukan kayak gitu bro. Jadi kita setuju bahwa korupsi itu harus segera dibumi hanguskan. Kalau begitu masukkan itu ke Nusa Kambangan seperti apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo ya, dan Pak Mahfud MD waktu itu teman-teman ya. Bloskan Nusa Kambangan, kalau perlu hukum mati ya, lempar ke kandang buaya kalau perlu. Korupsi, makan tai, makan duit pajak orang banyak ya, dinikmati untuk keuntungan pribadi, kesenangan pribadi ya. Kalian memang nggak terkena imbasnya secara langsung, tetapi kalian kan bayar pajak, bayar ini itu, ternyata dimakan oleh mereka yang koruptor itu.
meskipun itu public figure yang kalian sukai, tetapi kalau ngemplang maling sudah sikat saja teman-teman ya. Korupsi harus segera dibumi hanguskan dari republik ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Ingat, Sandra Dewi bukan Dewi Sandra, lemon bukan melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.